halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana cara kita tahu kalau pekerjaan kita ini sudah baik? Atau bagaimana perusahaan menilai kinerja karyawannya dengan adil? Jawabannya ada di manajemen kinerja. Ini bukan sekedar penilaian tahunan, tapi sebuah proses berkelanjutan untuk memastikan tujuan tim dan perusahaan tercapai. Manajemen kinerja punya 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk peningkatan. Ini tentang membantu karyawan tumbuh dan berkembang. Yang kedua, untuk komunikasi. Yang ini juga membangun dialog terbuka antar manajer dan karyawan. Yang ketiga, untuk pengambilan keputusan data dari manajemen kinerja yang sangat penting untuk promosi, bonus, dan pelatihan. Ketika kita bilang, kerjamu udah bagus, baik, terima kasih Bu. Nah, sebenarnya kata-kata seperti tadi bisa bikin karyawan bingung, seperti apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus ditingkatkan. Behaviorally Anchored Rating Scales atau BARS adalah sebuah metode penilaian kinerja yang dirancang untuk membuat evaluasi karyawan menjadi lebih adil dan efektif. Metode ini menghubungkan setiap tingkat kinerja dengan deskripsi perilaku spesifik dan dapat diamati. Sekarang bagaimana mengembangkan bar scale? Yang pertama adalah membentuk tim tata kelola. Yang kedua adalah melatih mereka dengan baik. Yang ketiga adalah menganalisis perilaku. Yang keempat adalah menetapkan batasan dan dimensi untuk skala. Yang kelima adalah memberi nilai pada perilaku. Yang keenam adalah menyusun pernyataan dan skala akhir. Sekarang contoh dari bar scale. Yang pertama, ini adalah contoh bar scale dari pekerjaan perawat. Dan ini adalah contoh bar scale dari pekerjaan seorang pelayan. Mari kita ambil contoh keterampilan layanan pelanggan. Bagaimana BARS atau BARS mendeskripsikan setiap tingkat kinerja tanpa menggunakan angka. Yang pertama, tingkat kinerja luar biasa. Karyawan secara proaktif mengantisipasi kebutuhan pelanggan, menawarkan bantuan tambahan, dan selalu menyelesaikan masalah pelanggan dengan senyum, bahkan dalam situasi sulit. Yang kedua, tingkat kinerja standar. Karyawan menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan sopan, memberikan informasi yang dibutuhkan, dan memenuhi standar layanan dasar. Yang ketiga, tingkat kinerja perlu peningkatan. Karyawan seringkali gagal menanggapi keluhan pelanggan secara memadai, bersikap pasif, dan tidak menunjukkan inisiatif untuk membantu pelanggan di luar permintaan yang sangat spesifik. Nah, sekarang ayo kita bahas manfaat utama menggunakan BARS. Nah, karena penilaian ini didasarkan pada perilaku yang bisa kita amati, jadi bias pribadi penilai dapat diminimalkan. Penilai ini nggak lagi menebak-nebak, tapi penilai bisa mencocokkan apa yang mereka lihat dengan deskripsi yang ada. Yang kedua, memberikan umpan balik yang jelas. Nah, jadi karyawan ini menerima umpan balik yang jelas dan juga sangat spesifik. Jadi mereka tahu ke depannya apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kinerja mereka dan juga untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, sebagai alat pengembangan karyawan. Nah, jadi deskripsi perilaku di dalam BARS ini bisa menjadi peta jalan bagi karyawan. Kenapa? Karena karyawan dapat menggunakan deskripsi dalam BARS ini untuk merencanakan pengembangan diri mereka dan juga untuk mengetahui area mana saja yang perlu mereka latih. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan. BARS ini bisa menyediakan data dasar namun kuat dan adil untuk keputusan yang sangat penting, seperti promosi, bonus, atau tindakan perbaikan kinerja. Singkatnya, BARS mengubah penilaian kinerja dari yang ambigu menjadi proses yang terstruktur, jelas, adil bagi semua pihak. Nah, dengan cara ini, manajer bisa memberikan umpan balik yang adil dan spesifik. Karyawan juga tahu persis apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kinerjanya. BARS bukan hanya alat untuk menilai, tapi panduan untuk pertumbuhan dan komunikasi yang efektif.